memperbaiki kualitas dari anak-anak. Kita punya lulusan. Profesor Yohanes Surya menyayangkan tren semakin berkurangnya bobot pendidikan sains dalam kurikulum pendidikan Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Yang unik juga ini Yohanes yang mempelopori prestasi Indonesia di ajang Olimpiade Fisika Internasional berpendapat, pemerintah seharusnya menambah bobot pendidikan sains dalam kurikulum pendidikan. Yohanes yang meraih gelar master dan doktor di Amerika Serikat ini menilai, seharusnya Indonesia tidak perlu berkiblat pada Amerika Serikat. soal yang diberikan di tahun 88 kalau kasih ke anak sekarang nggak bisa anak sekarang. Jadi kenapa? Di-cut terus. Tujuannya apa? Jangan ngebebanin siswa. Akhirnya ngapain sih anak SMA dikasih pelajar fisika yang tinggi-tinggi gitu. Nah akhirnya apa? Dikasih Amerika aja nggak ngasih begitu. Nah kenapa mesti nyontek Amerika gitu? Betul nggak? Amerika itu SMA-nya jeblok gitu. Kenapa kita mesti ngikutin kurikulum ke sana? Bahkan kurikulumnya yang IPA fisika itu harus lebih dari mereka. Bahkan kalau perlu lebih dari Cina. Cina itu kurikulumnya udah ngegenjot abis gitu loh. Nah, kenapa kita nggak ke sana? Nah, memang pertanyaan nanti kembali, gurunya gimana? Ya gurunya dilatih. Menurut Yohanes Surya, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas guru, bukan mengurangi bobot materi sains. Karena baginya, tidak ada murid yang bodoh, maka mutu guru yang harus ditingkatkan. Ya, kita masih melanjutkan perbincangan mengenai prestasi di kancah internasional bersama Prof. Yohanes Surya. Yang menarik tadi, Prof, statement dari Prof bahwa kenapa Indonesia harus berkiblat dalam kaitannya dunia pendidikan ke Amerika Serikat. Dan juga ini menciptakan sebenarnya yang harus dikuatkan adalah guru, begitu, pengayaan-pengayaan dan lainnya. Ya. Bagaimana, Prof? Jadi memang masalah utama di Indonesia adalah guru. Jadi kalau kita lihat dari apalagi kalau kita bicara Indonesia Timur gitu ya, wah kualitas gurunya parah sekali gitu. Nah sekarang bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan guru-guru ini? Nah ini terbukti begini ya. Di sekolah jenius gitu ya kita nih kan ada 10 anak nih. Betul. 10 anak, kita 8 anak ambil dari anak-anak yang IQ-nya di atas 140 nih ya. Nah, kemudian, saya dengar ada yang dari Papua begitu ya. Nah, 2 anak ini dari Papua. Nah, 2 anak kita gabungin nih. 2 anak ini emang sebelumnya udah kita siapkan dulu ya. Siapkan artinya siapkan, kalau nggak disiapkan juga nggak bisa banget ya. Tapi kan disiapkan. Terus begitu digabungin sama anak-anak yang jenius ini luar biasa. Untuk matematiknya, anak Papua ini nomor 1. Wow. Jadi kemarin itu sempat sampai ada saya cerita di Facebook juga, anak saya ikut di situ kan. Anak saya bilang, wah papi, anak Papua jauh-jauh banget, susah banget saingan sama mereka. Waduh. Ini kalau dilihat mungkin apa sih sebenarnya kalau Prof mungkin kan yang sudah bersama-sama dengan mereka selama beberapa bulan begitu ya di sekolah jenius ini. Apa yang membuat mereka itu bisa jenius dan bagaimana pola belajar mengajar mereka di Papua yang kita tahu bahwa keterbelakangan dari remote area juga demografi sulit begitu, ini bagaimana Prof? Sebenarnya mengajar itu yang paling penting adalah guru yang bagus dan metode yang tepat, yang pas gitu ya. Jadi anak-anak Papua ini sebenarnya awalnya itu tanamkan percaya diri. Karena mereka itu ketika waktu datang, mereka itu udah di dalam pikiran mereka nggak bisa matematik gitu loh. Jadi pertama harus diyakinkan dulu bahwa mereka bisa matematik. Jadi kan istilahnya ini harus ada revolusi mental. Iya, revolusi mental. Jadi di dalam pikiran anak itu harus bahwa dia bisa. Kemudian setelah itu kita latih benar-benar bagaimana menghitung yang baik, yang cepat gitu ya, yang mudah gitu. Nah, kemudian setelah kita ajarkan dan mereka kuat di dalam matematik, dalam minimal berhitung. Nah, kemudian kita masuk ke matematik lanjutan. Nah, begitu itu selesai, kasih yang lain itu enak sekali. Jadi itu sebenarnya metodenya nggak terlalu sulit sekali gitu. Cuman memang sekarang guru yang bisa melakukan ini yang kita perlu siapkan sebanyak-banyaknya gitu. Artinya itu yang menarik perlu di-highlight bahwa ketika banyak kurikulum perubahan dan juga ini
dianggap membebankan banyak, memberi beban banyak ke siswa begitu terkait loading dari materi-materi begitu ya, Prof. Yang sebenarnya harus dirubah atau mungkin mindsetnya di awal adalah melatih mental bahwa pendidikan karakter itu dikatakan sangat penting begitu, Prof. Sebelum kita ingin memasukkan materi-materi begitu, bisa dikatakan seperti betul. itu. Karakter pantang menyerah, karakter mau bekerja keras gitu loh, itu perlu banget gitu loh. Jadi saya melihat ya, ketika misalnya kalau kita mau anak-anak kita maju ya, yang dalam pemikiran saya adalah anak itu sebenarnya bukan masalah materi kebanyakan atau apa gitu, enggak sama sekali. Sebenarnya yang diperlukan adalah cara ngajarnya. Jadi materi sulit apapun kalau ngajarnya benar itu bisa cepet gitu loh. Misalnya ambil contoh ya, kalau anak-anak udah nguasain berhitung nih, katakan berhitung dengan baik, kemudian setelah itu kita mau belajar pelajaran SMP, SMA, matematik, itu cepat sekali. Saya cuma ngitung waktu itu, saya itu nggak perlu 3 tahun gitu loh. Sebenarnya mungkin 1 tahun, 1,5 tahun juga udah selesai. Kenapa? Karena sebenarnya itu tergantung cara kita mengajar, cara bahan-bahan yang baik yang jadi teknik mengajarnya lah. Nah, kalau itu diberikan dengan baik, nggak butuh waktu yang banyak-banyak dan anak pun nggak terbeban gitu loh. Sekarang ini terbeban kenapa? Bayangkan, misalnya anak SMA mau belajar fisika. Matematika jeblok, akhirnya si gurunya ngajarin matematik gitu loh. Jadi untuk ngajarin fisika kan butuh matematik, ngajarin matematik habis waktu di matematik gitu, ngajarin akar lagi segala macam gitu, setengah mati kan. Jadi waktunya kebuang di situ, makanya kelihatan anaknya kok terbeban gitu. Padahal kalau ininya udah beres, itu tuh kedepannya cepet banget gitu loh. Nah ini jadi sebenarnya yang basic-basic ini harus diberesin, dan itu metodenya ini yang kita mesti kembangkan dan sebarluaskan ke banyak orang gitu loh. Bagaimana Prof melihat wajah pendidikan Indonesia mungkin di tengah dinamika yang sekarang ini, bahwa sebenarnya pemerintah ingin memang kualitas pendidikan harus ditingkatkan, tetapi juga harus berbanding lurus dengan kualitas dari para guru begitu ya, Prof ya. Nah ini bagaimana dinamika mungkin yang Prof perlu kritisi atau sebagai masukan? Iya, saya melihat ya pelatihan guru ini sangat penting. Dan kalau pelatihan guru jangan cuma 3 hari, 5 hari gitu, itu nggak ada apa hasilnya gitu. Jadi pelatihan konten itu perlu banget gitu. Jadi bagi penguasaan guru pun akan satu materi itu masih sangat lemah gitu loh. Nah jadi seperti banyak miskonsepsi gitu. Di sains itu, di fisika banyak sekali miskonsepsi gitu. Nah sekarang gimana kita mau maju kalau mereka juga nggak ngerti kontennya gitu ya. Jadi ini butuh waktu lama. Nah memang buat ngeberes ini, saya akui ini pekerjaan gede gitu ya. Tapi mau nggak mau harus dilakukan gitu loh. Lebih baik sebagian demi sebagian kita selesaikan daripada nggak sama sekali gitu kan. Yang saya ingin tahu nih Prof, bagaimana Prof Yohanes menilai atau melihat konten materi dari kurikulum 2013 yang kemarin sudah berlaku Agustus awal kemarin. Tapi jangan dijawab dulu nih Prof, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Perbincangan masih akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara.